Selamat sore, perkenalkan nama saya Deborah Kaila Sitorus dengan NIM C0C025006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek atau utang lancar. Kas meliputi uang kuartal, uang giral, dan simpanan giro di bank. Jadi, anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Anggaran kas yang dibandingkan dengan laporan arus kas disebut laporan realisasi anggaran kas. Laporan arus kas adalah realisasi dari anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas. Adapun tujuan penyusunan anggaran kas yaitu yang pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Yang ke-8, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Biasanya, laba bersih bergerak bersama. Kegunaan anggaran kas. Kegunaan anggaran kas yaitu yang pertama, menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Dengan anggaran kas dapat diketahui kemampuan perusahaan mengansur atau membayar kredit. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditur dan membayar pokok utang kepada kreditur, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau prive untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Selanjutnya, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Ada dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Disebut pendekatan kas masuk dan kas keluar
Karena dalam menyusun anggaran kas, terlebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir belanja kas keluar. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Disebut pendekatan anggaran kas jangka pendek karena biasanya anggaran dengan metode ini dibuat paling lama periodenya 1 tahun. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan, yaitu titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas. Artinya, disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening bukan kas, seperti beban, biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan atau penghapusan atau amortisasi. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka panjang. Metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan anggaran kas berdasar. Selanjutnya, penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat disusun dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama bentuk tunggal. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan 1 kelompok kas masuk dan 1 kelompok kas keluar. Yang kedua, bentuk campuran. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Selanjutnya, komponen anggaran kas. Komponen anggaran kas yaitu sebagai berikut. A. Sumber kas masuk yang utama, yaitu yang pertama hasil penjualan tunai produk, yang kedua hasil penagihan piutang dagang, yang ketiga pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dan lain-lain. Yang keempat, adanya pengurangan aktiva tetap seperti menjual aktiva tetap. Yang kelima, adanya penerimaan yang bukan merupakan penghasilan seperti kredit bank, penjualan obligasi, hutang jangka pendek. Yang keenam, penambahan modal sendiri oleh pemilik. B. Penggunaan kas keluar yang utama. Yang termasuk penggunaan kas keluar yang utama yaitu yang pertama, berbagai pembayaran untuk keperluan operasi perusahaan sehari-hari seperti membayar gaji, pembelian bahan baku, pengeluaran biaya overhead pabrik, biaya penjualan, dan administrasi. Yang kedua, pembayaran kepada kreditur baik berupa bunga maupun angsuran pokok pinjaman. Yang ketiga, pembayaran pada aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Keempat, pembayaran kepada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengambilan modal. Yang kelima, pembayaran kepada pemerintah seperti pajak, restitusi, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya tentang penyusunan anggaran kas. Terima kasih.